tentang anak dan istri Nabi Nuh, juga anak dan istri manusia zaman sekarang. Allah berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu nanti ada yang akan melawan kamu, ada yang akan bermusuhan denganmu. Fahzaruhum, oleh sebab itu dididiklah mereka dengan baik. Kalau kita sudah didik dengan baik, diberitahukan dengan benar, tidak juga mau, maka kata Allah, tinggalkanlah dia Nuh, mereka bukan ahlimu. Begitulah Nabi Nuh. Walaupun dia sudah terima dari Allah, tapi hatinya tetap hancur. Sampai hati, anak dan istriku meninggalkan aku, sedangkan orang yang lain mau mengikuti aku, walaupun sebagiannya juga membangkang kepadaku. Nah, dengan sedih hati berangkatlah Nabi Nuh alaihi salam menaiki perahu itu. Nah, jadi kepada yang minta hormat, itu pelajaran bagi kita. Jadi kenapa terjadi banjir itu? Banyak penyebabnya. Karena lapisan ozon bocor sampai ke bumi, bumi menjadi panas. Air tadi mencair. Itu pertanyaannya, kenapa bocor lapisan ozon itu? Ada disebabkan dari angkasa karena terobosan dari meteor dan asteroid, tapi ada juga dari bumi. Yang dari bumi inilah perbuatan tangan manusia yang menebangi hutan. Jadi hutan ditebang itu, apakah dia dibakar, lagi mesin-mesin, itu hawanya naik ke udara, sampai ke udara paling tinggi, terus tinggi sampai ke lapisan ozon. Sampai ke lapisan ozon, rusak dia, termasuk pembakaran hutan, pembakaran plastik, asap-asap mobil, termasuk rokok, asap rokok. Kalau satu orang merokok nggak apa-apa. Jadi kalau ada di masjid ini bapak hanya satu orang yang merokok nggak apa-apa. Tapi kalau banyak asap rokok tadi, nah itu juga naik ke udara. Asap rokok itu mengandung 41.000 racun. Yang induknya yang paling berbahaya namanya satu tar, yang kedua nikotin. Tar itu menyebabkan kerusakan, menimbulkan kanker, dan itu juga merusak sampai ke lapisan ozon. Kenapa? Karena sifatnya ringan. Jadi kenapa asap itu jatuhnya ke atas, bukan ke bawah? Karena dia lebih ringan dibandingkan dengan udara. Jadi apa-apa aja benda di dunia ini lebih ringan daripada udara, maka dia akan ditolak oleh udara ke atas. Miriplah kita dengan terjun ke dalam sungai atau danau. Kalau kita terjun ke dalam danau, sungai, kalau tubuh kita itu ringan, akan ditolak oleh air ke atas. Tapi kalau berat jenis tubuh kita lebih berat daripada sungai tadi, kita tenggelam. Kecuali kita punya keterampilan untuk mendayung diri, misalnya berenang, sehingga kita dalam keadaan setengah timbul kita bisa menyelamatkan diri. Nah, jadi karena berat jenisnya itu tar dan nikotin itu lebih ringan daripada udara, dia naik ke udara, merusak lapisan ozon. Maka bolong-bolonglah lapisan ozon itu, disebabkan perbuatan manusia juga. Itu asap-asap pabrik satu benua Eropa naik semuanya ke atas. Penebangan kayu, asap begitu banyak, naik lagi ke atas. Itu besar sekali bolongannya. Apa kaitannya dengan ayat Al-Quran? Coba buka nanti Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
terjadi kerusakan di daratan, terjadi kerusakan di lautan oleh tangan-tangan jahil manusia. Terjadilah di Aceh kerusakan hutan. Dua itu. Pertama memang musim hujan, itu memang dari Allah. Tapi yang kedua, kecerobohan kita di dalam menangkis hujan itu. Bagaimana hujan menangkis itu? Harus dengan pohon-pohon yang berakar tunggang. Tidak bisa menahannya dengan pohon-pohon yang berakar serabut. Karena itu tidak boleh ditanam sawit. Sawit itu berakar serabut, tidak menahan air. Harus berakar tunggang, sampai 30 meter pun ke bawah tebing itu diikatnya, tanah diikatnya. Tapi kalau yang berakar serabut seperti kelapa sawit, itu dia tidak menahan air, bahkan dia bisa ditumbangkan oleh air. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu untuk kesejahteraan manusia di bumi, tapi manusia merusak juga. Lagi firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah melalui tanganmu sendiri, ya, melalui tanganmu sendiri lalu kamu merusak, membuat binasa. Jangan, tangan-tangan kamu itu jangan kamu jadikan untuk merusak binasa. Yang merusaknya siapa? Orang-orang yang rakus dengan kekayaan. Ada seorang pengkhotbah di India yang terkenal ke seluruh dunia. Dia katakan penduduk bumi ini sudah 8 miliar orang. Ditambah lagi 8 miliar, ditambah 8 miliar lagi, sanggup bumi ini membahagiakan manusia. Ya, berapa kali 8 miliar ditambah lagi sanggup dibahagiakan oleh bumi kalau dia mau hidup sederhana, tidak rakus, bisa. Tapi seandainya seluruh bumi ini, seluruh pabrik, seluruh kekayaan, seluruh sawit dan seluruh kekayaan alam ini, emas, nikel, seluruhnya diberikan kepada satu orang saja, dimiliki oleh satu orang saja, lalu satu orang ini rakus, satu orang ini tidak akan bahagia. Jadi orang yang rakus itu tidak pernah bahagia, betapapun banyak dia sudah punya nikel, dia puas, dia seperti Luhut, puas dia 32 perusahaannya. Coba tanya sama dia, mau nggak ditambah lagi? Mau, katanya. Kenapa? Tidak akan pernah puas. Masya Allah. Ditanya lagi Menteri Kehutanan, orang-orang yang ahli hutan, diberikan hutan itu seluruh kepada dia. Ambillah seluruh kekayaannya. Senang dia kaya? Tidak, kalau dia rakus. Akan tetapi kalau seandainya manusia yang banyak ini mau hidup sederhana, seluruhnya akan bahagia. Itu diterangkan pula oleh Nabi dalam hadis mengatakan, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang sebetul-betulnya kaya itu bukan orang memiliki hutan, memiliki nikel, begitu banyak emas, begitu banyak. Bukan itu kata Rasulullah. Orang yang bahagia itu, orang yang kaya itu bukan itu. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang sebetul-betulnya kaya, siapa yang tenang jiwanya, tenteram jiwanya, tenang, itu kaya dia. Dia itu kaya. Tapi kalau uangnya banyak, kebunnya banyak, seluruh pertambangan dia kuasai, tapi dia rakus, gelisah, orang itu miskin. Secara lahiriah dia kelihatan kaya, tapi sungguhnya dia miskin. Bagaimana miskinnya? Tak cukup bagi dia kalau berbelanja di plaza di Indonesia ini, tidak menarik lagi bagi dia, tidak ada bahagianya. Baru dia bahagia kalau berbelanja di plaza Singapura.
Tapi lo sudah selalu di Singapura, barang-barang mahal, artis-artis juga di Chat Road, Orchard Road itu sampai bertingkat ke bawah. Saya tanya di Orchard tuh, di mana stasiun bus? Atau yang bahasa Inggris, orang Melayu banyak di sana yang menjaga dekat pintu tuh. Dia ulang, nah sampai di sana ke pintu 7, naik ke atas, belok kiri, naik lagi ke atas. Disitulah stasiun. Begitu. Jadi saya lihat barang-barang banyak itu mewah sekali. Artis-artis dari Indonesia berbelanja di situ, mahal-mahal. Orang yang punya duit banyak berbahagia di situ. Tetapi kalau sudah sering-sering ke Orchard Road itu berkali-kali, enggak pula menarik lagi, enggak bagus. Baru dia puas nanti kalau sampai ke Chicago, Amerika. Sampai di Amerika, itu diantaranya orang siapa itu Al-Fayed yang punya itu, Amerika di Inggris. Itu tempat-tempat belanja yang paling mewah. Menteri-menteri mereka belanja di sana. Sampai 1 kali 2 kali sudah bosan pula. Tak bahagia dia. Uang banyak betapapun punya pesawat, tak membahagiakan kalau tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan itu? Dengan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innu qulubihim. Ingatlah, hanya dengan berzikir manusia menjadi kaya jiwanya, menjadi tentram jiwanya. Jadi masalah-masalah jiwa. Jadi orang yang mengejar kekayaan yang berlebihan itu sakit jiwa. Ya, seperti Israel nggak pernah puas, sakit jiwa itu. Seandainya manusia Israel itu manusia benar, tidak sakit jiwa, takkan sampai hati dia membunuh orang-orang sedang mengungsi payah kelaparan, dibunuh, dibom. Kalau memang jantungnya itu, hatinya itu hati manusia, pasti tidak akan tega. Tapi karena hatinya itu sudah rakus di dunia, dimasuki oleh setan, hatinya hati setan, tak pernah mendapatkan kepuasan. Dalam hadis Nabi mengatakan, seandainya kamu diberikan 2 lembah emas, 1 lembah ini emas semuanya, 1 lembah di sini emas semuanya. Dalam hadis itu dikatakan, ditanya kamu sudah puas? Belum. Mau lagi yang ketiga? Mau lagi lembah yang ketiga. Takkan pernah puasnya manusia di dunia ini, ibarat seekor kijang yang haus. Pergilah ke pinggir laut untuk minum air asin. Bukan main nikmatnya. Air asin tadi diminum oleh kijang tadi, diminum, belum juga puas lagi, diminum terus. Akhirnya perutnya kembung meletus di tepi pantai. Mau berangkat, sudah berlumpur, dia tak mampu lagi membawa dirinya. Kenapa? Karena kehausan terjadi pada dirinya, tak pernah memuaskan dia. Akhirnya dia mati dalam ketidakpuasan. Bagaimana supaya kita puas di dunia? Itulah pentingnya agama. Agama menyeimbangkan antara kepuasan batin dengan kepuasan dunia. Sesuai dengan doa kita, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Dalam ayat yang lain yang sering dibaca Pak Imam, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula kamu mengejar akhirat, lupa pula tentang kebahagiaanmu di dunia. Cari juga dunia, tapi terjadi keseimbangan. Keseimbangan itu tidak harus sama banyak, enggak. Akhiratlah yang lebih banyak. Tapi keseimbangan, jangan terlalu sedikit, jangan pula terlalu banyak. Itulah pentingnya agama dalam kehidupan manusia modern. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang terhormat, Al-Quranul Karim dengan ajarannya mampu menenteramkan manusia seluruh dunia. Makanya banyak sekarang para insinyur di Eropa masuk Islam. Menteri Pertahanan Amerika Dick Cheney masuk Islam, jadi pendakwah. Pastor terbesar di Jerman masuk Islam. Yusuf Estate masuk Islam. Walaupun janggutnya panjang, di waktu dia jadi pastor
Kumisnya juga panjang. Ketika dia masuk Islam, jenggotnya tetap panjang, kumisnya dirapikannya. Nah, itu aja katanya. Dia setelah masuk Islam dia menjadi punya istri. Ketika dia masih jadi pastor, tak boleh punya istri. Tenteram katanya, tenang di dalam Islam ini. Dialah yang banyak mensyahadatkan orang Jerman masuk Islam. Yusuf Estate. Di Amerika diundang ke seluruh dunia. Ditanya orang, kenapa Anda kok milih Islam? Bukankah Anda di Jerman pastor terbesar yang paling tinggi ilmunya? Apa jawabnya? Ilmu yang tertinggi itu di dalam Al-Quran. Apa dia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman dan berilmu itu tinggi beberapa derajat. Jadi kata Yusuf Estate, itu tidak adalah kebahagiaanku selain dari berdekatan dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, dengan merenung Al-Quran tiada habis-habisnya. Just kita merenung, itulah sangatnya indah. Dengan kita merenung itu agama kita tidak ikut-ikutan, karena kita sudah merenung sendiri. Kita merenungkan sendiri, kita rasakan sendiri. Jadi kita ikut-ikutan dengan agama ayah kita, agama ibu kita Islam, itu menjelang kita bisa pikir sendiri. Setelah kita pikir sendiri, aku ini bukan sekedar ikut-ikutan, memang dari kesadaran diriku sendiri. Itu yang luar biasa didapatkan oleh mu'alaf-mu'alaf seluruh dunia yang sekarang ini mereka berbondong-bondong masuk Islam. Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri, di Jepang kaisarnya masuk Islam. Di India presidennya wanita masuk Islam. Ya Allah, luar biasa. Berterima kasihlah kepada Allah, nikmat yang terbesar semenjak kita dalam rahim sudah diberikan Islam. Nikmat yang terbesar adalah binikmatil imani wal islami. Nikmat yang paling tinggi itu adalah iman dan Islam. Ilahuna, sampai di sini. Arju minkum afwan, aku harapkan kepadamu maaf. In wajadtum fiha khata'at, jika terdapat kesalahan apa yang saya terangkan, yang benar adalah dari Allah, yang salah itu kesalahan saya pribadi. Semoga Allah menyayangi dan meridai kita semua. Semoga akhir hayat kita bisa diisi dengan husnul khatimah, dengan mengakhiri hidup dengan cara yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana Ustaz ya? Tutup. Astagfirullahaladzim. Dibantu aja lah siapa-siapa nutup. Apa-apa ada. Untuk menyiapkan sarapan mungkin. Terima kasih ucapkan Ustaz, pagi ini sudah menyampaikan ilmu dan manfaat apa yang sudah dia sampaikan, Ustaz sampaikan kepada kita pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu ya? Baru makan. Baru makan lontong.